Ritalino David Ozora 17 korban penganiayaan Mario Dandi Satrio, 20 anak mantan pejabat pajak hingga kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Biaya perawatan pun tidak sedikit. Semua biaya itu hingga kini ditanggung Gerakan Pemuda GP Ansor. Hal ini dikatakan kuasa hukum David dari Lembaga Bantuan Hukum LBH GP Ansor, M. Hamzah dalam wawancara. Kebetulan sahabat Jo ayah David ini adalah anggota GP Ansor, jadi kita dari GP Ansor menanggung biaya perawatan David itu semua, kata Hamzah. Hamzah mengatakan hingga saat ini keluarga Mario sendiri belum memberikan bantuan biaya untuk pengobatan David. Keluarga Mario belum, dan kita juga mampu kok untuk membiayai sendiri, tegasnya. Hamzah mengatakan biaya perawatan tersebut bisa direstitusi atau ganti kerugian jika dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK jika David sudah dalam perlindungannya. Kalau pihak lain kurang tahu, tapi dari menurut aturan hukum itu mempunyai hak untuk restitusi, mengenai biaya korban. Melalui LPSK nanti akan membantu biaya pengobatan, tuturnya. Hingga kini, lanjut Hamzah, kondisi David masih belum sadar setelah hampir 2 pekan dirawat pasca penganiayaan yang mengakibatkan luka di kepala. Lewati fase koma, dokter Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan menyebut jika Ritalino David Ozora 17 telah melewati fase koma selama 5 hari dirawat. Spesialis bedah saraf Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Dr. Gibran Aditara Wibawa mengatakan David sudah menunjukkan perkembangan kesehatan lebih baik. Anak David sudah keluar dari stage of coma, sudah keluar, improve sekali. Gibran menyebut saat masuk ke Rumah Sakit Mayapada, kondisi David memang bisa dibilang cukup memprihatinkan. Namun, lanjut Gibran, hingga kini kondisi David sudah berangsur membaik. Mendatangi rumah sakit dalam posisi yang, kondisi koma. Tapi saat ini sudah sangat improve, sudah keluar dari posisi koma, kira-kira seperti itu, ucapnya. Luka trauma di kepala. David sendiri disebut mengalami trauma di kepala atau anomia buntut penganiayaan oleh anak pejabat pajak, Mario Dandi Satrio, 20. Koordinator Tim ICU RS Mayapada Kuningan, Dr. Frans Pangalila mengatakan saat ini David masih dirawat secara intensif. Saya tegas menyatakan untuk kerusakan kita tidak bisa detail dulu, karena ini masih dalam perkembangannya. Tapi yang jelas ini ada ya, bahasa anomia trauma kepala, kata dokter Frans Pangalila kepada wartawan di RS Mayapada Kuningan. Dr. Frans mengatakan pihaknya mengatakan saat ini kondisi David sudah mulai stabil. Hal terlihat dari tingkat kesadaran, Glasgow Coma Scale, yang mulai meningkat di 5 hari perawatannya di ICU. Kita semua tahu juga, tapi apa yang menjadi masalah di dalamnya itu kita belum bisa. Karena ini masih bisa berkembang ya. Kita harus hati-hati di situ, tapi yang jelas yang penting hasil akhirnya sampai saat ini detik ini keadaan cukup stabil, tuturnya. Di samping itu, Dr. Frans menyebut jika David sudah tidak menggunakan alat bantu napas atau ventilator. Oh sudah dari 3 hari yang lalu, sudah spontan napas, waktu awal dirawat memang harus pakai ventilator. Untuk pengobatan David. Keluarga Mario belum, dan kita juga mampu kok untuk membiayai sendiri, tegasnya. Hamzah mengatakan biaya perawatan tersebut bisa direstitusi atau ganti kerugian jika dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK jika David sudah dalam perlindungannya. Kalau pihak lain kurang tahu, tapi dari menurut aturan hukum itu mempunyai hak untuk restitusi, mengenai biaya korban. Melalui LPSK nanti akan membantu biaya pengobatan, tuturnya. Hingga kini, lanjut Hamzah, kondisi David masih belum sadar setelah hampir 2 pekan dirawat pasca penganiayaan yang mengakibatkan luka di kepala. Lewati fase koma, dokter Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan menyebut jika Ritalino David Ozora 17 telah melewati fase koma selama 5 hari dirawat. Spesialis bedah saraf Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Dr. Gibran Aditara Wibawa mengatakan David sudah menunjukkan perkembangan kesehatan lebih baik. Anak David sudah keluar dari stage of coma, sudah